Ibu Tifa tidak konsisten, kedua menunjukkan rasa takut, dan ketiga ternyata Ibu Tifa juga mengidap emotional contagion. Artinya apa? Rasa ketakutan yang ada di Pak Roy menular ke Ibu Tifa hari ini dengan melakukan pra berulang-ulang untuk menghindari pokok perkara. Dan lagi-lagi menurut PN Selatan apa? Itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Sekali lagi, pasal 75 ayat 4 itu tidak ada pada putusan PN Jaktim. Tetapi itu yang digunakan oleh termohon, oleh jaksa penuntut umum. Itu namanya, sekali lagi, itu ignoratio legis, pembelotan hukum. Apa yang disampaikan teman-teman advokat maupun teman-teman yang menjadi terdakwa saat ini dan tersangka saat ini itu adalah murni upaya narasi yang berupaya menghilangkan fakta daripada persidangan. Untuk nanti kalau dipaksakan ya, artinya diterima, berat dia untuk tidak mengikuti persidangan itu. Berat untuk menolak untuk tidak hadir di persidangan itu. Karena itu sudah melakukan kesalahan. Majelis hakim kalau sampai dia menerima perbaikan ini. Jadi, sudah ada pengecualian kok antara pasal 75 ayat 4 dengan pasal 206 ayat 4. Jangan dipaksakan. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Biar baca dulu, biar kita undang-undang hukum acara pidana. Pemirsa, Fauzia Tiasuma tersandra status terdakwa. Putusan sela batal demi hukum dinilai sudah selesai. Sementara jaksa menilai putusan sela untuk memperbaiki dakwaan. Pra-peradilan menjadi cara Tifa mencari keadilan. Apakah putusan pra-peradilan akan berpihak pada Tifa atau menjadi celah menjeratnya? Kita bahas malam hari ini bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, inilah Interupsi. Ya, pemirsa, malam hari ini sudah hadir di studio Interupsi Rifai Kusuma Negara, pengacara Joko Widodo. Bang, terima kasih sudah hadir lagi di studio. Terima kasih. Bang David Payung, Ketum OL Cipayung Nusantara. Malam semuanya. Apa kabar, Bang? Baik. Semangat ya? Selalu semangat. Semangat selalu ya. Masih ada ini ya, semangat kemerdekaan ya? Oh ya, masih terasa merah putihnya tuh. Dan di sebelah kiri saya ada pengacara Fauzia Tiasuma, dua-duanya. Yang pertama ada Mbak Karina Bunga Mashta. Terima kasih, Mbak. Pertama kali ada di studio Interupsi. Dan juga Bang Abdullah Al-Katiri. Ya. Terima kasih. Saya ke Bang Katiri, tapi sebelumnya saya mau ingatin kembali bahwa di studio Interupsi ini Anda boleh adu gagasan, boleh berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Bang Katiri, ini masih besok terkait dengan putusan pra-peradilan Anda, tapi hari ini katanya sudah mendaftarkan kembali untuk pra-peradilan jilid 2. Ya. Yang kemarin berjalan seperti apa, Bang? Yang kemarin itu seperti yang diketahui juga oleh beberapa media, bahwa kami itu tidak melakukan permohonan untuk membebaskan Tifa. Tidak. Bukan juga dari segalanya lah. Tidak udah membebaskan atau membuat Tifa itu lepas dan sebagainya. Tidak. Tapi murni pra-peradilan yang kita lakukan ini adalah untuk mengoreksi persidangan yang dengan putusan sela, yang mana sudah batal demi hukum, tapi JPU tetap saja melakukan perubahan. Padahal batal demi hukum itu kan dianggap tidak ada sudah. Tidak ada sama sekali. Bukan perubahan ya, perbaikan. Dilakukan perbaikan. Kalau sesuatu yang tidak ada, apa yang diperbaiki? Kan begitu. Ya kan? Itu logika aja. Apalagi hukum. Yang mana
Jaksa sendiri juga kebingungan statusnya sekarang apa. Bahkan di dalam kemarin kesimpulan jaksa itu statusnya tersangka. Jadi bingung juga dari terdakwa, tersangka, terdakwa. Padahal tersangka ini kan proses menuju terdakwa. Jadi ada sempat terjadi perdebatan antara Anda dan JPU ya? Ya bukan perdebatan sih dengan ahli ya. Dengan ahli, bukan dengan JPU. Ahli itu juga pada waktu ditanya jaksa ya lancar. Tapi begitu kami bertanya, bisa dikatakan 80% berubah. Menyepakati dengan argumentasi kami gitu loh. Ya contohnya dikatakan bahwa tidak semua berkas dikembalikan katanya. Akhirnya kita bilang di KUHP lama 143 karena dia juga nyinggung KUHP lama, ya kan? Di penjelasannya dikatakan yang dimaksud berkas perkara itu, ya kan? Itu termasuk berita acara pemeriksaan. Jadi kalau semua berkas dikembalikan, semuanya dikembalikan yang 1,5 meter itu, gitu. Akhirnya sepakat. Kemudian dikatakan bahwa kewenangan di pasal 75 ayat 4 itu dia katakan bahwa itu adalah kewenangan jaksa. Oh tidak. Itu jelas kewenangan hakim. Karena pada waktu di dalam putusan pengadilan itu sendiri, hakim memang merujuk sebagai pertimbangan pasal 75 itu. Tapi ayat 4 yang digunakan dasar untuk jaksa ini itu nggak ada. Oke, jadi itu tidak tertulis ya? Tidak tertulis. Tidak tertulis sama sekali. Nah itu 75 itu yang dituliskan di dalam putusan, kami ada ya. Itu jelas dikatakan bahwa, nanti saya tayangkan di mungkin barangkali bisa ditayangkan. Iya, nanti kita akan tayangkan. Tapi Bang, untuk memperjelas lagi terkait dengan peradilan Anda yang sudah didaftarkan jilid 2 ini, jilid itu 2. tentang apa Bang? Kalau boleh sebenarnya begini, kami dari awal, kami sudah mempelajari ya, dari awal, sebentar. Nah, dari awal, kami sudah mengatakan jika jaksa di dalam dakwaannya itu menyinggung pasal 32 ayat 2 dan 35, maka kami akan perapit. Setelah putusan itu ya, ternyata ada. Kami bingung juga, wah ini arahnya kok ke sini. Tapi begitu ada kesempatan kami perapit, ya inilah kita jilid 2 itu untuk menguji pasal 32 ayat 1 dan 35 itu, Undang-Undang IT. Tapi Anda tahu nggak, hari ini baru saja Mahkamah Agung menerbitkan SEMA, surat edaran nomor 3 tahun 2020. Ya, kita akan coba tampilkan ini tentang pelimpahan dan juga penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan ada di layar belakang. Kalau Anda mau bacakan. Ini 163, ini undang-undang KUHP ini. Dan ini baru saja diedarkan, diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Bagaimana Mahkamah Agung bisa merubah KUHP? Ya. Kalau mau merubah undang-undang itu adalah DPR. Itu pun melalui pengujian MK. Oke. Nggak bisa Mahkamah Agung tiba-tiba merubah. Oke, tanggapan Anda seperti apa Bang Rifai melihat surat edaran yang baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung? Ini bukan? Iya, betul. Pertama, ini yang memang kami tunggu, Mahkamah Agung bisa segera bersikap untuk menegaskan bunyi KUHP itu sendiri. Karena memang saya berbeda pandangan dengan Bang Al-Kathiri, justru apa yang disampaikan Mahkamah Agung penegasan dari KUHP. Karena KUHP sendiri sebenarnya jelas sudah menegaskan pra-peradilan itu bisa dilakukan secara berulang sepanjang perkaranya masih dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Sedangkan kalau sudah masuk ke persidangan maka tidak ada lagi pra-peradilan bisa diajukan. Sedikit ke bawah untuk melihat poin-poinnya. Di poin B-nya ini terlihat ya, pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini merupakan sebuah penegasan dari bunyi KUHP itu sendiri, khususnya pasal 163 ayat 1 huruf G, ya, di mana bunyinya putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi jelas bisa diulang-ulang tapi dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Kalau sudah daftarkan maka ini harus tetap disidangkan sekalipun pokok perkara dimulai pemeriksaannya. Inilah perubahan inti dari KUHP. Tapi kalau perkara ini sudah terdaftar di pengadilan, maka tidak mungkin lagi dong mengajukan pra. Kenapa? Karena sudah ada pemeriksaan pokok perkara. Jadi untuk pra-peradilan jilid 2 yang sudah didaftarkan masih akan bisa berjalan nanti? Berdasarkan ini silakan itu berjalan, tapi pokok perkara juga berjalan. Oh oke, baik. Berarti tidak ditunda? Interupsi. Silakan Pak Al-Kathiri. Ya, interupsi. Sebenarnya sebelum mereka mengajukan permohonan yang kedua, dakwaan yang kedua yaitu perbaikan, itu kami udah ngajukan perapit. Coba kapan? Dakwaan yang kedua itu tanggal berapa? Kami perapit itu 31 Juli. Ada bukti. Dakwaan didaftarkan 27 Juli, Bang. Apanya? Perbaikan dakwaan didaftarkan jaksa pada tanggal 27 Juli. Iya. Abang mengajukan perapit tanggal 3 Agustus.
31 Juli. Berdasarkan saya dokumen yang saya baca. Silakan. Kami kan Tapi artinya Prapit Abang dilakukan setelah perkara ini didaftarkan tanggal 27 Juli di PN. Pendaftaran itu kan harus diinformasikan ke kami, satu. Kedua, Pasti diinformasikan setiap pelimpahan perkara pasti ada turunannya disampaikan kepada terdakwa. Itu kami bunyi bisa kuhap. nggak diajukan 163 ini ditayangkan yang dari kami? Oke, boleh di scroll ke atas sedikit yang bagian atas. Anda boleh lihat juga. Di undang-undangnya langsung 163 ayat 1. Boleh dilihat dari dokumen ini mungkin, Bang Al-Katiri. Karena bahaya buat orang yang ditahan. Bukan, saya nggak melihat ini. Ya kan? Bahwa pasal 163 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Iya, betul. Oke. Saya lanjutkan Menurut lagi boleh? Anda ini harus melalui Mbak, saya lanjutkan, DPR. boleh? Begini. Sebentar Bang Rifai. Oke. Iya kan? Mahkamah Agung itu boleh melakukan peraturan dan sebagainya yang tidak ada di undang-undang. Kalau setiap undang-undang dianulir dengan seperti contohnya kemarin masalah kompetensi, ikut-ikutan ya kan? Nah, ini saya sampaikan supaya masyarakat juga tahu. Saya bacakan ini 163 ayat 1E di sini jelas, Baik. ya kan? Ini tidak disampaikan di sini. Ini cuma sampai C ya. Ini ada E. Oke. Coba yang punya kami ya 163 mungkin ditayangkan. Oke. Enggak supaya. Sudah dikirim ke produser ya? Mana ini Undang-Undang 163? Tapi belum. Sambil nunggu boleh Oke. lanjutin, Mbak? Ya, kita mungkin tidak, Oke. kita belum bisa menampilkan. Saya bacakan aja. Silakan dibacakan saja, Ya Bang. kan? Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut, ya kan? Kemudian dikatakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menjatuhkan putusan dan sebagainya. Nah, yang E dikatakan selama, ya kan? Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, ya, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ini undang-undang. Tidak bisa dianulir begitu saja oleh Mahkamah Agung. Jadi menurut Anda, Bang Rifai, apakah yang baru saja diterbitkan ini akan relevan dengan yang dikatakan oleh Kalau Bang? bicara undang-undang, justru semua pra-peradilan yang didaftarkan setelah didaftarkannya pokok perkara itu sudah boleh diperiksa. Ini bicara 163 ayat 1 huruf G. Boleh Anda bacakan Kalau mungkin dari sisi Anda? begini, saya begini. ulang jadi ya. Ini bicara kuhap ya. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya tidak terbuka untuk pada saat perkara sudah masuk ke persidangan. Tapi ada dua hal yang saya mau tambahkan. Pertama adalah terlepas dari saya ini, sebenarnya PN Timur sendiri sudah memberikan satu kebijakan khusus di perkaranya Bu Diva. Apa itu? Sekalipun peranya berjalan, tapi pokok perkara pun tetap berjalan. Kita tahu kan kemarin sidang tetap dibuka. Artinya dia tidak akan dibatasi oleh adanya pra-peradilan yang diajukan. Apalagi Jadi kata tunda itu sebenarnya bukan memberhentikan persidangan pokok perkara? tidak, karena kembali lagi kalau mau bicara soal ketentuan KUHAP sebenarnya sudah tidak boleh lagi diajukan itu pra-peradilan. Cuma dengan kebijakan tertentu masih tetap diperiksa dengan catatan pokok perkara tetap berjalan. Dan menurut saya hari ini selain kebijakan PN Timur kan kemarin sudah membuka sidang sekalipun karena Ibu Tifa manggil sehingga ditunda ya. Nah, yang kedua juga yang menarik di perkara ini adalah dengan adanya SMA ini maka ini akan berlaku untuk semua. Dan saya cukup kaget tadi statement Bang Al-Katiri bahwa diajukan lagi pra-per kedua. Berarti apa? Saya yang dari awal di sini juga yang tadinya saya bilang saya tadinya melihat hanya menguji satu pra-peradilan, tapi dengan didaftarkan pra-peradilan kedua, pertama Ibu Tifa tidak konsisten, kedua menunjukkan rasa takut, dan ketiga ternyata Ibu Tifa juga mengidap emotional contagion. Artinya apa? Rasa ketakutan yang ada di Pak Roy menular ke Ibu Tifa hari ini dengan melakukan pra berulang-ulang untuk menghindari pokok perkara. Dan lagi-lagi menurut PN Selatan apa? Itu merupakan penyalahgunaan lembaga pra-peradilan dan upaya untuk menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Oke, Mbak Karina, Anda mungkin diberikan kesempatan untuk menjawab atau menanggapi tadi apa yang dikatakan Mbak Rifai. Sudah mulai tertular rasa ketakutan tadi dikatakan. Sebenarnya Dokter Tifa itu tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Dokter Tifa juga tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berjalan. Justru Dokter Tifa sangat kooperatif karena beliau menghadiri setiap pertemuan. Kemudian perlu kami sampaikan juga untuk meluruskan berita-berita yang miring kemarin di berita itu bahwa Dokter Tifa tidak hadir di persidangan, itu tidak benar. Karena kami menerima surat panggilan dari jaksa itu, Dokter Tifa ya, itu bahkan kurang dari 12 jam. Dan sedangkan kami sedang prepare besok itu untuk sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi kemudian bisa dilihat dalam rekaman ada yang datang tergopoh-gopoh dan segala macam itu karena kita tuh nggak siap dengan panggilan sidang itu yang mendadakan itu gitu. Dan pada saat persidangan itu Dokter Tifa sedikit terlambat karena memang ada kecelakaan di jalan tol. Jadi
pada saat itu dibubarkan, Dokter Tifa tuh ada di pengadilan. Padahal kan seharusnya persidangan itu kan menunggu hadirnya terdakwa. Misalnya contoh dalam kasus pidana lain, ketika ada tahanan kejaksaan, kan ditunggu apakah terdakwanya sudah sampai atau belum gitu kan. Nah pada saat persidangan yang kemarin, ketika dibuka jam 9, kemudian ditanya apakah Ibu Tifanya sudah ada atau belum, tanpa menunggu konfirmasi langsung ditutup persidangannya gitu. Padahal pada saat kami konferensi Berarti apa itu sama dengan artinya tidak hadir atau terlambat atau apa? Mungkin Bang David ada tanggapan? Jadi gini, saya mau ini, tadi yang menarik yang oleh Bang Al-Katiri ya, bahwa berdasarkan putusan sela, batal demi hukum, itu dipahami oleh tim Tifa itu bahwa seolah-olah Tifa ini sudah nggak ada perkara. Padahal pokok perkaranya itu kan belum masuk pada inti pokok perkara. Nah, jadi memahami pasal 75 KUHP baru ini, itu jangan ayat per ayat aja, harus komprehensif. Pasal 75 ayat 1, pelimpahan dakwaan dari kejaksaan ke pengadilan. Yang kedua itu bicara soal poin-poin yang harus tertera di dalam dakwaan itu. Poin ketiga, kalau nggak lengkap, ada poin 2 yang tidak terpenuhi, maka di situ batal demi hukum. Batal demi hukum itu adalah surat dakwaan JPU. Jadi bukan kasus perkaranya, perkara pokoknya, bukan dalam status tersangkanya itu hilang. Enggak. Karena itu pasal 75 ayat 1, 2, 3, 4 sampai 6 itu satu kesatuan. Pasal 4-nya lagi itu yang lebih menarik di situ. Di situ pasal 4 itu ditekankan bahwa kesempatan diberikan oleh undang-undang kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki. Nah itu satu kesatuan, memperbaiki. Jadi poinnya itu memang poin undang-undang. Jadi di situ perkara pokoknya nggak hilang itu, Bang Al-Katiri. Jadi perkara pokoknya nggak hilang di situ. Kita kalau bicara pasal 75 di perkara ini, itu kita merujuk ke putusan hakim. Putusan hakim? Putusan hakim itu menunjuk pasal-pasal. Apakah semuanya di pasal 75. Apakah benar harus putusan hakim sepenuhnya? Kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah di Interupsi.